إلينا يرجعون وإن كنتم لخارجة لدينا مخرج وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من لينظروا من الغيب والبعثة أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق من كان كل عن كل الأرض من أنفسهم مما لا يعملون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقرا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن كذلك عفت بأمه آمنة Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Jaminan. Saya belum pernah menemukan satu hadis jaminan siapa orang yang membaca Al-Quran ketika akan mati, dia masuk surga. Siapa orang yang matinya sedang sholat, dia masuk surga. Saya belum ketemu hadisnya. Dia sedang sholat, katakan selama waktu, mati.
Ada nggak hadisnya menjamin dia masuk surga? Atau dia sedang baca Al-Quran, dia meninggal, ada nggak jaminan bahwa dia itu masuk surga? Terus terang saya belum ketemu hadisnya. Tapi kalau man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah, siapa orang yang akhir kalamnya dia mengucap la ilaha illallah masuk surga. Itu ada hadisnya. Nah, jadi artinya apa? Ini di sini letak salah satu bukti afdolnya itu. Ini kalimat yang teragungnya itu. Cuman kita sering mengabaikan, Pak. Coba direnung-renung, dipikir-pikir, diperhatikan, dievaluasi. Bapak-bapak, ibu-ibu nyebut la ilaha illallah itu sehari semalam berapa kali? Nah, ada enggak 100 kali? Ya. Kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengasah Abah Hanom dari Suryalaya, minimal setiap selesai sholat 165. Setiap selesai sholat 165. Nah, kalau 5 waktu kalikan saja 165 kali 5. Ya. Nah, itu kira-kira ya minimal kita sebut kalimat la ilaha illallah itu dalam sehari semalam. Setiap selesai sholat 165. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya kita membiasakan. Mungkin kita berpikir, masa iya sih selesai siapa orang yang akhir kalamnya la ilallah langsung masuk surga? Mudah amat. Kira-kira kalau orang enggak sholat, begitu enggak puasa, enggak ibadah, dia mati ngucap la ilaha illallah, dia masuk surga enggak ya? Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan tawaran murahan. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan mati, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Makanya jauh hari sebelum kita menghadapi pintu kematian itu dibiasakan dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kesana arahnya. Jadi artinya Nabi SAW menyuruh kita untuk membiasakan terlebih dahulu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah terbiasa, insya Allah meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau selama sehat begini nggak biasa nyebut kalimat itu, khawatir Pak nggak muncul itu waktu mau mati itu. Kenapa? Enggak biasa. Matan nas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Biasa enggak lidah ini nyebut la ilaha illallah itu. Jangankan membenci, tidak membiasakan saja akan sulit, Pak. Apalagi kalau sudah membenci menyebut kalimat itu bahaya. Ada dulu Pak cerita, ada seseorang benci betul dengan mendengar orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuhan tunggak tuli, ngapain dipekik-pekikkan katanya. Pokoknya bukan hanya ungkapan biasa, malah diceramahkan ke sana sini. Tarekat itu bid'ah, zikir la ilaha illallah itu yang dikeras-keraskan itu bid'ah, segala macam. Gitu. Tapi orang kan nggak berani mau berdebat tentang, ya udahlah itu pemikiran dia, silahkan sajalah, gitu ya. Nanti pada akhirnya kan masing-masing membawa hasil masing-masing. Dalalah Pak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Saya tidak sebutkan orangnya, di mana tempatnya. Ini saya bukan menceritakan kejelekan orang, tapi pelajaran buat kita. Makanya saya nggak sebutkan orangnya siapa, di mana tempatnya, nggak usah. Saya tidak ingin menghibah orang. Tapi saya ingin sampaikan cerita ini pelajaran. Orang itu benci betul dengan kalimah, dengan zikir jahar la ilaha illallah, tarekat itu bid'ah dan lain sebagainya. Dalalahnya dia mau meninggal itu masuk WC, dia buang hajat di situ, diubek-ubeknya kotorannya, meninggal di tempat itu, terjulur lidahnya, dikeluarkan orang dari WC. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka saya sering sampaikan, benci sama zikir, hati-hati. Kalau benci sama orang berzikir, ya namanya manusia lah, ya. Nggak ada yang sempurna, ya. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan, ya. Benci sama orang yang berzikir. Tapi kalau sudah benci kepada zikirnya, hati-hati. Zikir itu bukan milik kita, zikir itu milik Allah. Kita cuma pengamal saja. Kalau sudah benci kepada zikir, itu artinya sudah benci kepada Allah. Alamatu hubbillah, hubbi zikrillah, wa alamatu ghadbillah, ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta Allah, senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah, benci sama zikir. Nah, jadi kalau sudah benci sama zikir, itu menunjukkan benci sama Allah. Kalau saya benci sama Allah, nah kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita berharap? Kalau bukan kepada Allah, ya. Nah, itu satu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi afdalul dzikir itu la ilaha illallah. Yeah.